Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, yaitu hari trading ke-110 di tahun ini. Kita ada alert 3 saham ya Bapak Ibu, nanti kita akan pilih satu. Kalau kita lihat sentimen regionalnya masih tertekan ya, jadi masih menunggu paparan dari Jeremy Powell, gubernur gubernur The Fed. Tetapi dalam negeri kita sentimennya positif ya. Salah satunya adalah pengumuman berakhirnya COVID, gitu ya. Jadi katanya kita kekebalannya sudah ada antibodinya sudah kebal dan sebagainya, analisa negara. Jadi kabar baiknya adalah mungkin refocusing-nya bisa kembali untuk pertumbuhan ekonomi. Begitulah Bapak Ibu sentimennya, kita lihat saja nanti ya. Oke, ini dia trading snapshot. Bapak Ibu bisa lihat bahwa hari ini IHSG-nya ditutup positif 0,63, kemarin kita negatif, sekarang posisi 0,63. Jadi kita lihat pagi-pagi itu masih nggak jelas, masih terpengaruh sentimen global ya, Bapak Ibu. Lalu setelah session siang kita lihat dia mulai bergerak naik, diumumkan, dan sekarang kita lihat ya mungkin ada tarikan-tarikan tapi tidak terlalu signifikan karena sudah in mungkin. Dia naiknya 0,63 Bapak Ibu, dan kita lihat walaupun begitu asingnya masih ada kecil sekali di bawah 100 miliar, tidak apa-apalah ya. Kita lihat di sini finance dia bisa bergerak, pendorongnya finance, lalu non cyclical juga basic Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang keluar dan yang masuk di asingnya tidak terlalu signifikan, tidak ada yang di atas 100 miliar yang net buy, juga tidak ada yang di atas 100 miliar. Jadi ini adalah transaksi biasa saja. Dan di all marketnya juga hanya 62 miliar, kecil sekali ya. Jadi agresivitasnya juga tidak terlalu kalau kita lihat asingnya, sudah kemarin mereka keluar. Oke, gitu Bapak Ibu kita lihat. Nah, di all market asingnya 35, lokalnya 65. Sekarang dibanding beberapa tahun yang lalu asingnya sudah rata-rata sudah di atas 25%. Jadi saya tidak tahu apakah karena ini retailnya yang tidak agresif, lokalnya tidak agresif, atau asingnya yang lebih agresif. Yang pasti secara trading value, jadi untuk tipe investornya sekarang faktanya adalah asingnya megang 35%. Ini dia alertnya Bapak Ibu, alertnya terkirim secara sekuensial dengan background-nya dengan hasil dari machine learning ya, jadi big data analysis, namanya juga big data analysis. Bapak Ibu jangan langsung percaya, kita harus analisa ulang. Dia kan tidak punya institusi, dia disiplin saja mengolah data, juga banyak kelemahan tentunya. Terkirim melalui Telegram bot, DL1 bot, ini dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa juga menerima robot begini kalau sudah mengakses robotnya. Jadi saya tunjukkan. Telegram channelnya ada di Learning Trading, silakan join Bapak Ibu. Biasanya di akhir pekan kita ada voting untuk saham-saham untuk weekly analysis. Websitenya www.dl1.web.id, ada Instagram, Twitter, dan TikTok. Silakan Bapak Ibu follow sosial medianya. Insya Allah nanti akan saya fallback Bapak itu. Saya akan bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham apapun. Jadi nanti saya akan memberikan contoh sharing bagaimana cara menganalisa salah satu saham. Bebas saja, nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan saham yang lain. Tapi caranya Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi ilmunya bisa ikuti. Tutorialnya juga sudah ada. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% ya. Saya disclaimer-nya karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, maksimum pain level kita, maksud saya di dalam market dulu sudah jungkir jungsup ya, macam-macam gitu, berbeda mungkinnya level penerimaannya. Jadi Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion, saya selalu katakan ini. Jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisanya ini Bapak Ibu baca sendiri. Oke. Ya, sejak seminggu lalu Bapak Ibu, channel yang terdahulu yang sudah Bapak Ibu ikuti mungkin sudah lama, ternyata di-suspend. Jadi saya memanggil ulang Bapak Ibu untuk resubscribe ya. Jadi channel YouTube ini Bapak Ibu tonton,
Bapak Ibu juga bisa cek di deskripsi video, nanti saya sertakan channel YouTube baru ada delco_yt ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti akan berjalan waktu, ilmunya nanti saya tambah lagi, tutorial saya masukkan tambah lagi. Bapak Ibu yang jauh di luar Jakarta bisa dapat ilmu dari YouTube ini. Apa yang saya sharing gitu. Insya Allah ya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, juga bagi saya tentunya karena practice make perfect ya. Jadi saya lakukan tiap hari, tentu ilmu saya makin terlatih gitu. Baik, ini websitenya, Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya. Kalau Bapak Ibu join Telegram channel bisa langsung ke deskripsi video ini, ada alamat YouTube, alamat Telegram botnya, atau dari websitenya Bapak Ibu bisa klik di sini, join Telegram bot, Bapak Ibu klik nanti akan masuk ke Telegram botnya. Untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa klik di sini dan silahkan join ke Telegram channelnya. Begitu saja. Untuk workshop masih belum dapat kabar Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah Lebaran Idul Adha lah ya nanti kita bisa dapat kabar. Saya tidak tahu apakah dapatnya di mana, mudah-mudahan lancar. Baik, kita akan pindah ke analisanya. Sekarang kita sudah kembali ke dalam Telegram botnya, delco_bot Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan biasanya dalam melakukan analisa after market close, yaitu setelah datanya end of day, kita akan cek kembali apa saja alertnya. Jadi kalau sebelum market tutup itu ya dia valid, cuman datanya nanti bisa saja menjelang pre-closing itu alertnya jam 10 pagi, menjelang pre-closing dia dibanting. Makanya biasanya saya kalau memang lebih senang karena stylenya ada swing trading, saya menunggu sampai after market close. Karena saya juga bekerja sebagai geofisika ya, jadi kerja di salah satu oil company untuk memanage ada pengeboran sumur ya, produksi gas itu segala macam. Sebagai geofisika juga kan disuruh banyak juga lah pekerjaan yang saya enjoy juga karena saya menyukai ilmu geofisika. Oke, sekarang kita akan cek, pertama yang kita lakukan adalah alert. Kita cek alertnya apa saja hari ini. Oke, berjalan ya Bapak Ibu. Hari ini tanggal 21 ada ACES, BRMS, dan ARTO. Nanti kita akan pilih. Kemarin ada Wika, Akra, dan BTPS. Bapak Ibu begitu, kita akan cek. Kita akan cek Rekom Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang gini, kadang rezeki kita ya tidak hanya muncul di alert robot. Nah, jadi biasa yang saya lakukan adalah saya ngecek screening-nya, yaitu alert, yaitu Rekom ya, itu bahkan di tengah volume. Kalau dia muncul di alert, dia muncul di Rekom, dia muncul di ledakan volume. Nah, itu biasanya top chart, tapi tetap dianalisa, tidak bisa langsung hajar saja. Nah, apalagi kalau marketnya belum tutup. Kalau tutup itu sudah valid. Price, discount, everything, volume validate. Kita cek price, kita cek volume ya. Oke, kita cek rekomnya. Jadi rekom ini adalah sistem trading yang biasa saya gunakan. Dulu sebelum bikin robot ya, jadi saya tradingnya kan udah lumayan. Jadi di volume price analysis ada ACES, ada BBTN, dan BTPS. Kita punya ACES alert ya Bapak Ibu. BBTN juga bagus nih. Dia tidak ada alert, tapi dia kelihatannya keluar juga di sini. Kita lihat ACES, kita nggak tahu yang mana akan kita bahas, tapi ini BBTN, tapi ini keluarnya cuma BBTN. Tapi tadi alertnya apa saja? ACES, BRMS, dan ARTO. Kita lihat di sini. BBTN ada, BRMS ada ya, BRMS di Rocket Jet, BBTN keluar. BBTN tidak ada alert, jadi gini. Saya akan bahas yang alertnya, tapi saya sarankan Bapak Ibu membahas BBTN. Mungkin besok akan keluar alertnya. Atau kemarin ada nggak ya? Ada kemarin BPTN ada nggak? Jadi itu begitu Bapak Ibu, kalau udah keluar-keluar banyak di banyak tempat ya. Doit, mungkin ini the best time for buying Doit ya Bapak Ibu. Saya sudah curi-curi masuk nih Doit. Kayak gitulah kayaknya BBTN ini harusnya nanti kalau Bapak Ibu analisa sendiri bisa memberikan ini karena dia muncul-muncul ya. Belum tentu harus beli, dianalisa dulu tentunya. Nanti kalau setelah dianalisa Bapak Ibu silahkan bikin trading plan-nya. Sekarang Bapak Ibu kita akan cek ledakan volume SCR Vibum. SCR screening untuk Vibum, ledakan volume. BNII KEN ya Bapak Ibu, saya nggak tahu nih sama apa BNI ini mungkin Bang apa itu yang dari Malaysia. Oke, Bapak Ibu itu nanti mungkin dia akan ada di analisa ledakan volume ya. Sekarang kita akan mulai analisa dengan membahas komposit. Pertama-tama kita akan cek adalah tapi apa yang mau kita bahas? Ya, saya bingung nih VPA.
BRMS yang keluar tuh BRMS, BTPS kemarin keluar. BPT ini bagus ya. Sama saja ya Bapak Ibu ya. Malah yang menarik ini BBTN. Oh iya, BBTN yang bagus. Tapi tidak ada alert. Oke, tidak apa-apa ya. Dia ledakan volume BBTN. Oke, oke, dia tidak ada alertnya BBTN. Sekarang kita akan bahas apa aja ya, Aces. Yang mana saja sama aja. Oke, kalau Aces sudah naik ya Bapak Ibu, kita bahas BRMS kali ya Bapak Ibu ya. Karena BRMS ini muncul di sini nih. Muncul di BRMS. Nih, keluar di sini. Bagus biasanya kalau keluar di situ. Rocket Jack keluar. Ya. Oke. BRMS juga bagus, BBTN juga bagus Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas BBTN yang jelas sedikit lagi. Jadi sudah the best time for buying nih. Sudah mantap nih BRMS. Tinggal meledak aja besok second chance. Baik, kita akan bahas dulu composite Bapak Ibu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Bagaimana posisi speedometer hari ini? Ya, tanggalnya udah benar tanggal 21 bahwa hari ini masih fear ya. Masih fear. Walaupun positif tutup positif, ternyata dia masih fear. Oke, kita cek dengan star C0. Star C0 ada rotasi bintang. Wah, dia bentuk 2 cluster ya. Nah, ini kalau membahas ini berarti kita berisi catatan bahwa kompositnya naik 0,6. Jadi di sini tampaknya karena kenaikan itu dia relatif melemah ya. Jadi melemah. Jadi karena kompositnya naik, mereka relatif kemasukan melemah. Nah, industri juga sudah melemah. Basic yang kemarin terjadi akselerasi sekarang terdeselerasi karena kompositnya relatif terhadap kompositnya bergerak menguat. Energi juga. Jadi karena kompositnya leading ya, Bapak Ibu. Kita lihat finance, mana finance? Finance dia kan melemah juga ya terhadap ini. Padahal dia yang pendorongnya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Koreksi dulu sebentar. Nanti kita akan lihat VPA Weekly Composite. Nah, kalau weekly untuk volume price VPA, dia volumenya tentu masih perlu catatan, masih hari Rabu, volumenya belum full. Tentu di sini nanti isinya adalah no demand ya. Nah, ini volumenya masih kita abaikan. Kita lihat adalah price-nya ya Bapak. Price-nya masih di bawah mid doncian, jadi sebenarnya tidak kemana-mana. Strategi dipakai minggu ini masih buy on weakness. Jadi kemarin saya buy on weakness, mengecek saham-saham yang buy on weakness. Mudah-mudahan nanti apa yang saya buy on weakness di sini bisa profit atau nanti di sini bisa profit. Saya akan profit taking ya di sini sebagian. Jadi sisanya nanti akan lihat profit run. Kalau udah naik ke atas, saya profit taking, nanti kena stop loss. Ini balik lagi gitu. Mungkin siklusnya masih berapa, nggak tahu ya, kita nggak tahu. Udah, yang penting dia harus break dulu 6971 dan jangan sampai break 6542, itu saja. Gitulah ya. Nanti kita lihat. Ya, Jumat baru enak kita membahas untuk weekly. Sekarang kita bahas daily-nya. VPA Composite. Nah, daily-nya hari ini kalau kita lihat sinyalnya adalah day move indicate strength. Kalau price action sinyalnya adalah bullish engulfing ya Bapak Ibu. Ini bullish engulfing. Tapi kalau VPA sinyal day move indicate strength untuk candle-nya karena volumenya di bawah rata-rata. Itu dia volumenya di bawah rata-rata. 20 hari kita lihat volumenya low. Dia spread-nya di rata-rata. Spread-nya yang tinggi tapi volumenya kecil ya. Bapak Ibu bisa lihat juga tadi berapa triliun tadi ya. Tapi menariknya begini ya. Menariknya begini, saat ini turun kemarin, ini sudah naik. Mengapa saya berani untuk agresif? Saat dia turun kemarin ini agresif saya karena saya lihat ini naik ya.
Mudah-mudahan ya jadi rezeki lagi untuk apa yang saya lakukan kemarin-kemarin, dan Bapak Ibu juga yang rajin menonton after market close. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat sahamnya tadi apa, BRMS. Oke, kalau yang untuk yang ACES mungkin dia sudah masuk fase E, dia sudah tinggal let profit run. Nanti kita akan bahas di mana posisi stop loss untuk ACES, apakah bisa naik. Sekarang kita akan bahas BRMS. Saya pengennya BBTN, tapi tidak ada alert, saya harus konsisten. Kita bahas BRMS. Oke, kita cek sekarang alert BRMS. BRMS dia sebelumnya sudah ada alert tanggal 5. Sekarang alert tanggal 21. Artinya ini dia tidak fresh. Berarti sebagian harusnya sudah masuk kemarin ya. Sebagian early entry, kalau ada pertama tuh early entry jaga atas jaga bawah, tapi tidak full power, paling-paling hanya 20%, 10% gitu dia masuk. Nah, sekarang kalau alert kedua baru kita atur strategi bahwa dia sudah ada alert berikutnya tidak dalam lebih dari 1 bulan ya. Jadi masih dalam 1 bulan dia sudah ada alert berkali-kali. Oke, itu dia alertnya. Sekarang kita lihat dulu Speedo BRMS. BRMS speedometernya berada di grid, artinya demand lebih besar daripada supply sekarang saat ini. Sekarang kita lihat star BRMS, rotasi bintang untuk BRMS harian dengan pusat rotasinya adalah komposit. BRMS ini mau dikatakan hampir ya setengah kaki sudah di hope ya Bapak Ibu, dan ini sudah crossing badannya setengah. Dia leading terhadap ADX Basic. Jadi BRMS ini dibandingkan sektor ADX Basic dia leading hampir crossing dengan sumber masuk ke hope. Jadi sebenarnya di sini demand-nya sudah ada, sudah masuk. Batas inilah hanya batas saja bahwa dia sekarang masuk ke hope. Sementara ADX-nya terjadi perlambatan. Ini menariknya kompositnya menguat. Tapi BRMS-nya lebih menguat hingga dia terjadi akselerasi dibanding kemarin-kemarin. Oke, kita berharap berikutnya dia akan bergerak ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Dia ellipsoid ya Bapak Ibu, berbeda dengan rotasi rotasi relatif grab yang lainnya, dia cycle. Saya ngambilnya karena rumusnya berbeda ya, karena rumusnya jadi tidak sama ya, jadi sengaja saya tidak sama. Jadi kita lebih enak melihatnya begini, dia akan kalau ada momentum price dia akan lari lebih kencang gitu maksud saya. Ya. Lebih lama. Kalau tidak dia tidak akan lebih lama. Baik, sekarang Bapak Ibu kita lihat weekly-nya W star BRMS. Kalau daily-nya seperti itu, kita lihat weekly-nya. Sama masih pusat rotasi adalah weekly. Kalau kita lihat weekly, dia sempat panik Bapak Ibu, panik masuk ke dalam ya. Lalu berbalik arah terjadi penguatan, tetapi masih di zona panik. Arahnya saja sudah ke sana weekly-nya. Mudah-mudahan terus ya konsisten. Kalau weekly ini bisa menjangka panjang. Kalau kita beli masih di zona panik tapi sudah ada ke sana, itu biasanya risknya kecil. Tapi Bapak Ibu kalau beli nanti kalau sudah di zona grid, itu harganya sudah tinggi biasanya. Jadi saya sukai adalah ketika membeli di segitiga inilah masih bisa toleran. Kalau di sini masih weekly-nya, kita lihat daily, mungkin bisa masuk entry di daily ya. Jadi untuk jangka panjangnya itu weekly. Mudah-mudahan. Sekarang kita akan lihat Star S, bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor basic. Nah, kita ganti. Bagaimana BRMS? Tadi kan terhadap komposit, sekarang kita lihat. Nah, kalau pusat rotasinya diganti dengan basic, di sini bisa kita lihat agak berubah ya Bapak Ibu, berubah berubah sekali ya. Dia leading terhadap sektor basicnya. Sekarang dia berada di hope, basicnya ketinggalan di belakang. Lihat, dia kemarin sempat melemah relatif terhadap basic, lalu dia menguat, sub ya. Jadi yang mana dipercaya? Kalau saya sih lebih cenderung suka kalau relatif terhadap sektor basic ya dibandingkan dengan komposit. Karena kalau komposit di situ ada Goto, di situ ada BBCA yang tidak fair kalau dibandingkan dengan saham BRMS. Nah, kalau ini kan lebih afdol lah ya kalau dibandingkan ada BRMS, ada Antam, dan sektor tambang lainnya, sektor energi, sektor basic yang lain-lainnya lebih fair dibandingkan. Nah, sekarang dia di Hope mungkin dia akan bergerak naik ke atas, mudah-mudahan naik ke atas nanti sampai sini dia mungkin sudah bisa profit taking sebagian. Jadi oke ya BRMS ya. Biasanya risknya kecil kalau masih segitiga, masih di situ. Oke, sekarang kita akan bahas baiklah PBV, ROE,
sektor 1. Nah, ini nice to know saja Bapak Ibu, saya tidak pernah menjadikan acuan, saya hanya nice to know saja. Ya, dia tidak ada karena BRMS harganya di bawah 200, sementara chart ini harus harganya di atas 200. Kalau saya masukin di bawah 200 nanti ini penuh nih, jadi kita nggak bisa mencari ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada Antam, ada NKP, ada Kras. Ini Kras nih berada di sini. Coba cek dulu ya laporan keuangannya. Oke, sekarang kita lihat adalah PVM. PVM, takut salah ya. Kita akan cek bagaimana volatility saham yang PVM, sahamnya adalah ACES, lalu BRMS, lalu Arto. Selagi dia tidak ada stock split, valid datanya ya. BRMS ini ada stock split atau enggak ya? Arto turun dalam ya sudah. ACES dia naik. Ini BRMS ini perlu diperhatikan nanti. Kalau dia ada stock split, tidak valid datanya gitu. Karena dia mengambil database dari MySQL bukan dari ini yang tidak, artinya dia tidak di-adjust ya. Kalau ada stock split dia tidak di-adjust. Kita lihat VPA. Kita lihat PCM. Jadi sekali lagi memang kita harus, kalau ada keanehan kita harus cek yang percaya langsung. Jadi note-nya adalah kalau dia ada stock split karena datanya tidak di-adjust, dia tidak valid ya. Abaikan aja. BRMS dengan ACES kalau dia valid, seolah-olah valid, dia tinggi ya, korelasinya tinggi. Dengan Arto juga korelasinya tinggi. Ini tinggi terbalik, ini tinggi sejalan. Jadi kalau sudah punya BRMS, sebaiknya jangan punya ACES. Atau punya BRMS, jangan punya Arto, karena mereka dalam 1 tahun terakhir turunnya sama ini. Gitulah istilahnya ya. Baik, sekarang kita akan bahas VPA Weekly BRMS. Benar nggak dia turunnya? Oh iya, jadi pola-polanya hampir sama, siklus pola-polanya hampir sama dengan pola-pola Arto ya, kemarin yang sudah satu siklus wake off ya. Jadi yang sudah ikut workshop volume price analysis atau yang sudah nonton video volume price analysis VPA, Bapak Ibu bisa lihat di sini, mungkin saya tambah di atas sini lah. VPA 1, part 1, part 2, part 3, karena itu adalah oke, dan Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini bisa kalau ditulis. Kalau ditulis ini mungkin akumulasi ya. Akumulasi di sini atau di sini. Mungkin ini akumulasi. Ini disebut dengan oleh Wyckoff adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Jadi pasar saham itu kalau kita belajar ya, ini Wyckoff ini sudah ada tahun 1890-an atau awal tahun 1900, udah 1 abad yang lalu. Jadi kita tidak perlu reinventing new wheel. Jadi yang pelajari apa yang sudah ada yang terbukti lebih dari 100 tahun. Salah satunya adalah Wyckoff ini. Jadi kita belum tahu apakah di sini disebut dengan akumulasi lagi atau dia di bawahnya, kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kita harus menduga atau mencoba menganalisa. Kemungkinan kita harus cek di manakah zona demand-nya. Nah, jadi sekarang dia sudah bottoming, ini ada sinyal dia naik ke atas. Volumenya masih belum signifikan. Dari mana saya tahu nanti akan volume? Karena mazhabnya adalah volume price analysis, kita lihat volumenya. Ini belum ada nih Bapak Ibu ya. Belum ada. Lihat, kalau ada begini nanti kita curiga ini. Ya, atau seperti inilah paling enggak. Dia flat tiba-tiba meledak. Ini dulu hampir di sini, sekarang gagal dia bentuk new. Pakai VBP weekly. VBP weekly BRMS. Nah, di mana dia? Nah, mungkin dia sudah dekat. Bapak Ibu, di sini sudah mulai ada. Dia Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Jadi ini ada garis, ini ada garis. Ya, kalau kita tarik ke sana, ini ada garis, ini ada garis. Nah, kena ya. Berarti dia sudah masuk. Dia udah masuk. Zonnya jauh nih sampai di sini. Sudah mulai masuk ya. Jadi, kalaupun dia turun, saya masih berani buy sampai batas ini. Ini adalah demand.
Jadi ini tinggi ini sampai bawah ini adalah demand zone. Dia biasanya akan kena untuk naik, tapi biasanya dia targetnya sampai sini sajalah ya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Sampai sini gitu ya. Ini jual nanti profit. Kenapa? Ini banyak nyangkut di atas ini. Di candle ini, dua ini itu banyak yang nyangkut. Ya. Jadi di sini kita amankan dulu 50%. Nanti sisanya stop loss-nya naik. Nah, kalau ini turun ya kita sudah kena stop loss tapi sini sudah profit. Oke, takutnya kalau kita tidak jual, dia turun lagi ya potensi profitnya nggak bisa kita kunci ya. Nah, jadi kena sini jual, sisanya let profit run biasa seperti itu. Di sini sudah ada kena ya, Bapak Ibu sudah kena zona ini. Ini adalah demand zone-nya. Jadi ada justifikasi bahwa mungkin dia sudah menyentuh, sudah masuk ke zona demand. Apakah dia cucuk-cucuk lagi? Itu urusan berbeda. Dia biasa mencari demand yang lebih kuat. Mencari demand kuat biasa di sini nih, ya, model ini, candle ini ya. Tapi kalaupun dia jebol, ini yang paling besar nih. Oke, kita udah ketemu bahwa dia sudah menyentuh demand zone. Nah, sekarang kita lihat VPA BRMS. Oke, kita lihat BRMS. BRMS ini dia di sini ada sinyal selling climax, auto reaction, secondary test. Jadi 1 2 3 4 di sini ada sinyal namanya stopping volume. Stopping volume ini kalau Bapak Ibu tonton tutorial sinyal VPA itu dia adalah end of downtrend-nya Bapak itu sih. Stopping volume, baru dia auto reaction, secondary test, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Sign of strength, dia mencoba mengejar supply tapi nggak sampai, lalu dia turun ke bawah. Nah, kalau untuk yang agresif ya seharusnya kita stop loss-nya masih di sini ya Bapak Ibu. Jadi stop loss-nya di sini lah, supaya risk-nya nggak terlalu tinggi. Kalau kena cut loss, stop loss kita ambil bawahnya lagi. Takutnya kalau kita nggak ngambil nanti dia terjun bawahnya lagi. Karena di bawahnya akan ada tadi kita lihat. Oke, itu kalau menjadi the best time for buying di mana? Mungkin dia harus breakthrough 150 minimal. Oke, itu ya BRMS. Sekarang kita lihat VBP BRMS. Iya, ya jadi 150, 100 di sinilah. Target jual tuh ini Bapak Ibu. Jadi kalau kena yang di sini, kita sell 50%. Kena ini lagi 50% yang terjual, kena yang ini 100%. Lumayan lah ya. Beli 139 jual di sana. Yang penting profit dulu Bapak Ibu. Karena ini nyangkut, orang-orang nyangkut nih ya, nyangkut, ini nyangkut ya, banyak yang nyangkut di sini, banyak yang nyangkut di sini. Kalau dia turun besok, Bapak Ibu beli di mana? Beli mulai ini. Ini kan ada garis nih. Begitu masuk sini buy. Stop loss di sini. Piramida ya. Ini Bapak Ibu jaga 5 lot di sini. Ya, di sini 10 lot, 15 lot, 20 lot, 25 lot, 50 lot gitu. Jadi kalau dia turun kita dapat banyak, kalau kena ini stop loss kita exit. Baik, kita cek lupa tadi evol-nya. Evol BRMS. Oh, ya. Belum bisa menjadi power box ya, tapi sebenarnya bisa nggak bisa kalau kita ambil dari batas ini, dia break, bisa lah ya. Jadi stop loss-nya di bawah yang ini, merah ini ya. Kita cari swing terdekat, stop loss-nya di sini, 2 tick bawah ini. Nanti kita lihat lagi di mana stop loss-nya. Oke, kita lihat dengan wave volume, wave BRMS. Kita lihat. Oke, sudah terjadi ya Bapak Ibu. Lihat ini. Besar, dia dari sini ke sini membentuk new low ya. Dia tidak membentuk new low ya, tapi oke, dia besar ya. Besar, ini sempat terjadi perubahan ranging, lalu tiba-tiba dia masuk ke dalam, terjadi perubahan ya. Nah, tetapi setelah itu ini respon terhadap ini. Nah, setelah itu ininya mengecil. Sekarang ininya belum valid. Terhadap dia harus lebih tinggi daripada ini. Artinya candle hijau itu harus membentuk new low high,
break di atas ini dan volumenya harus besar juga gitu. Itu baru valid dia perubahan akan terjadi perubahan tren. Sekarang ini belum ya, dia belum untuk new high, ini belum divalidasi oleh volume. Dan sini kita lihat ya Bapak Ibu, kecil-kecil saja dia. Hajar kanan, hajar kirinya kecil ya Bapak Ibu. Hari ini hajar kanan. Di sini juga mengecil dia, zona supply and demand-nya mengecil, dia ranging di bawah ini. Belum Bapak Ibu, kita tunggu dia break bentuk new higher high dan harus valid oleh volumenya baru bisa. Sekarang kita akan lihat DOM-nya. DOM BRMS. Asingnya bagaimana? Dominan atau tidak? Wow, asingnya 30,3%. 30,3%. Ini dominannya, kita katakan aja dominan. Percaya atau tidak percaya, kita anggap dia besar ya, Bapak Ibu, dominan. Nah, walaupun dia dominan, kita cek ada korelasi atau tidak. Oke. Kita lihat dengan PIV BRMS. Oke. Sebenarnya asingnya nggak peduli nih Pak, Bapak tidak berkorelasi. Saat harga turun ke dalam, asingnya terus akumulasi ya. Nah, saat di sini baru ada korelasi sedikit. Nah, sehari ini sahamnya naik, asingnya juga naik. Oke, sehari ini sahamnya begitu dominan. Ya, cocok ya Bapak Ibu, dominan, dia break. Nah, besok kita tunggu kalau udah jaga atas ya. Jaga atas, jangan sampai nggak jaga atas. Kita beli satu tick di bawahnya. Kalau di sini kan high-nya itu 140. Jadi besok Bapak Ibu beli 142 ya, 2 tick ya. Ya. Benar kan? 141 ya? 141, maaf, 141. Karena paling tingginya adalah 139, 140. Berarti jaga di atas 141, mungkin 5 lot, turun sini 10 lot. Ini mungkin di tengah-tengahnya 20 lot, 30 lot ya. Stop loss di mana? 127 kurang 2 tick. 127 kurang 2 tick ya. Sama dengan 125. Ini stop loss. 125, 124, 123 dipasang stop loss. Jangan tidak pasang stop loss, harus pasang stop loss. Asingnya dominan ya Bapak Ibu, 14,47. Dalam 5 hari juga dia akumulasi. Apalagi dalam 100 hari dia 72 miliar diakumulasi. Jadi bisa kita follow asingnya. Oke, sekarang kita akan cek dengan foreign flow map. Ada nggak ya? Karena dia kecil nih, sektor nomor 1 data 5 hari. BRMS masuk nggak ya? Oh, nggak masuk. Karena ada filternya. Dia harganya di bawah 200 nggak masuk ya. Oh, ini kalau di sini lihat hanya SMGR yang diakumulasi ya. Saya bahas SMGR ini di weekly analysis. Jadi saya salah ketik SMDR jadi SMGR. Dia akumulasi asingnya SMGR. Sekarang kita lihat net map sektor nomor 1 data 5 hari. Ya, ini dia Bapak Ibu. SMGR juga lokalnya akumulasi di sini. Antam lokalnya distribusi. Ya, itu dia. Sekarang kita bahas tren. Tren BRMS. Adik, kita lanjut dengan Acces ya. Di sini. Baik. Q1 2023. Nah, Q1 2003 BRMS kalau kita lihat IPS growth-nya ada sedikit Bapak Ibu, akan tetapi kalau Bapak Ibu percaya ini dia over value tetap ya. BRMS. Nah, di sini ada disclaimer. Ya, jadi saya nice to know saja karena saya bukan fundamentalis garis keras, saya juga bukan saya hanya belajar waktu kuliah dulu, waktu di sekolah bisnis ITB. Ya udah, saya buatlah sebagai acuan saja, nice to know saja ya. Tapi saya catat situ ada disclaimer. Permasalahannya itu adalah permasalahan ketika saya memasukkan asumsi. Asumsi BI rate-nya, asumsi government-nya, asumsi corporate lainnya, dan asumsi-asumsi lainnya yang ada di persamaan tersebut, di model tersebut. Itu dia masalahnya. Kalau price volume price analysis gampang, ada price, ada volume, dah lihat price, discount, everything, volume, validate, selesai. Kalau valuasi begini bikin pusing kepala. Lagi pula datanya telat. Dia datanya Q1 sekarang udah tahun bulan berapa ya? Udah telat. Datanya sudah tidak valid menurut saya. Baik, di sini ada support. Di sini menjadi support, di sini dia menjadi resisten. Opening gap up ya, turun lagi ke bawah. Nah, nanti ini mungkin dia akan tertahan di sini ya. Ya.
tertahan sedikit agak lama di sini atau dia agak turun lagi untuk naik lagi ya Bapak Ibu. Karena ini ada low, high, low. Kalau dia untuk high, maka valid lah yang kita tadi wave changing tadi, dia harus close di atas ini. Oke, sekarang kita akan lihat dengan PWS, BRMS. Oke, sudah ada satu sinyal buy yaitu di OBV, on balance volume Bapak Ibu. Volumenya sangat tinggi, oke. Spreadnya dasar rata-rata, oke. Close-nya high. Nah, ini zonanya belum akumulasi, jadi kita masih wait and see. Mungkin kita tunggu dia turun dulu sedikit ke bawah sini ya, mungkin sampai 127. Bapak Ibu buy, dapat harga diskon, baru kita lihat terjadi akumulasi. Dia harus break flower ini Bapak Ibu. Kita bisa masuk sesuai dengan plan ya, karena di sini sudah ada flowernya. Ya, kalau yang konservatif tentu ini harus di break. Kalau yang untuk uptrend ini harus di break. Jadi jaga atas jaga bawahnya ini ada. Oke. Flat dia, tapi sudah strong ya, sudah strong. Kita lihat buying pressure-nya 5, selling pressure-nya 0,3. Jadi lebih besar ya buying pressure-nya hingga sempat dikoreksi sedikit, sekarang dinaik lagi. Momentumnya masuk. Oke, itu dia Bapak Ibu. BRMS, silahkan Bapak Ibu lanjutin untuk silahkan Ibu dan Bapak Ibu. Kita akan lanjut juga saham yang lainnya. Saya sudah langsung mau masuk BBTN aja ngomongannya. Enggak, kita akan masuk ke saham yang lainnya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ada ACES ya, kita cek seperti biasa. Ini akan cepat saja, alert, karena waktunya terbatas. Alert, sana, alert, ACES. Kita lihat, S-Hardware ini alertnya fresh tadi. Oh tidak, ya, jadi tanggal 7 dia sudah ada, tanggal sebulan berikutnya. Jadi ACES ini tanggal 7 Juni sudah ada alert, harusnya dia tidak fresh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah masuk tentunya sekarang tinggal averaging up. Sekarang kita cek dengan Speedo ACES. ACES sekarang dia netral Bapak Ibu, demand sama supply dia sama, kondisinya sama. Jadi kalau sama-sama ini tergantung besok kalau fear-nya masuk ya dia ke kiri, ya kalau demand-nya masuk sedikit dia bisa melompat ke kanan. Netral. Sekarang kita lihat start ACES. Rotasi bintang untuk ACES. Oke. Jadi beberapa waktu lalu dia sudah 2 hari yang lalu ya, terjadi kepanikan, fear-nya sangat dalam, lalu berhenti berbalik sekarang. Jadi begitu, dan ini cyclical juga dia sudah melemah nih Bapak Ibu ya. Cyclical juga sudah masih di grid tapi dia sudah masuk segitiga ini, sudah ke fear ya. Cara masuknya itu penting mengarahnya. ACES ada perlawanan sedikit, gitu. Kita lihat W star ACES. Tapi weekly-nya masih oke nih Bapak Ibu, ya masih oke. Jadi dia masih mengarah ke grid, belum tampak belok-beloknya, cuman kalau validnya kita tunggu hari Jumat lah. VPA weekly ACES. Kita lihat weekly-nya ya, karena ini tadi dah muncul di alert. Oke. Mainnya di weekly ya. Bapak Ibu sekali lagi, ACES mainnya di weekly. Kalau Bapak Ibu tidak lihat weekly, maka tidak akan kelihatan struktur wake off-nya. Dia harus main di weekly. Dia mengejar second chance to buy. Second chance to buy. Jadi dia coba mengejar second chance to buy. Jadi ini disebut dengan, kalau arah ke bawah disebut dengan wake off itu adalah marking down. Ini 1, 2, 3, 4 ini adalah selling climax. Di sini ada sinyal buy. Auto reaction dia secondary test. Dan sini masuk fase B. Ini adalah fase C. Disebut dengan the best time for buying. Ini dia coba mengejar namanya second chance to buy. Jadi kita tarik, nah zona ini adalah second chance to buy dan kita harapkan dia nanti naik. Dia harus ada pullback dulu nih, karena fase C-nya sudah keluar. Lihat, fase C ditandai dengan volume yang begitu besar setelah fase B. Nah Bapak Ibu nanti tonton tutorial volume price analysis. Kalau ada rezeki, kita ada waktu, kita bikin workshop volume price analysisnya. Ya, kita bahas begitu-begituannya. Sekarang dimakan aja dulu informasinya.
Oke, jadi kita menunggu the second chance to buy baru dia naik ke atas. Supaya apa? Ini low, ini high. Kita menunggu buy-nya di high terhadap low, lalu kita siap riding untuk higher high. Oke, kita lihat sekarang VPA Arches. Jadi ingat, Arches mainnya di weekly ya. Kalau di daily kita nggak kelihatan nih chartnya. Oke, Bapak Ibu, di sini dia nggak kelihatan nih mana the best time for buying-nya, padahal ada the weekly. Dia coba second chance to buy, baru dia lawan. Nah, dia akan membentuk new high, dia 710 break ya, Bapak Ibu gitu. Lihat ini volumenya valid ya, naik ke atas ya. Volumenya valid. Dia turun tapi volumenya hilang gitu loh gitu. Kalau dia turun volumenya besar, kita kabur. Sementara dia ini Plato, ya ini 1 2 3 ini. Jadi di sini turun. Volumenya hilang ya, gitu. Volumenya hilang. Sejak ini hilangnya. Hilang nih mulai masuk lagi. Oke, effort rise bullish sign sinyalnya. Itu Aces. Terakhir tadi alertnya apa lagi? Lupa. Arto, ada tadi yang nanya itu ada spring atau fase C atau enggak ya? Oke, kita lihat. Alert Arto. Arto sudah banyak alertnya. Bulan ini ada tanggal 8, bulan ini Bapak Ibu. Jadi freshnya itu di tanggal 5 bulan 12. Enggak, Deng. Freshnya tentunya di sini ya. Oh, bisa jadi ya tanggal 5 bulan 12 atau tanggal 6. Pokoknya sama-sama ini, Bapak Ibu. Sekarang dia sudah tidak fresh, artinya begitu ya. Jangan tidak fresh, artinya sudah masuk. Tapi masih early entry, masih belum ketinggalan. Kita lihat dulu chartnya. Oke, artinya kalau alert kedua itu dia menguatkan bahwa oh benar ini terjadi, kita masih belum ketinggalan kalau masih, tapi kalau alert yang ke-10 itu baru jangan masuk lagi, atau kali ke-5 lah, ke-6 itu jangan masuk lagi, tapi kalau masih 1 2 3 masih oke. Sekarang kita lihat Speedo, Arto. Grid artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat Star Arto. Dengan finalnya melemah, artinya berbalik ya Bapak Ibu. Dia ada perlawanan sedikit hari ini. Saat komposnya menguat, dia juga berbalik menguat dan maksimum lagi tuh. Kita lihat dengan VPA weekly Arto. Nah, Arto ini harus dilihat di weekly juga. Jangan, Bapak Ibu, kalau selama ini pakai 5 menit, saya sarankan janganlah ya. Jangan. Kalau mau dapat beggar, kalau mau dapat profit yang besar, santai tapi belajarlah Wyckoff analysis, Wyckoff structure ya. Wyckoff. Saran saya itu. Nah, ini disebut dengan di sini kemarin itu disebut dengan akumulasi. Ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Kebaca ya. Ini disebut dengan marking down. Ini disebut dengan akumulasi lagi. Kembali karena di sini dia awalnya. Jadi dari tanah kembali ke tanah lah. Akumulasi. Yang kita tunggu adalah break 3790. The best time for buying, second chance to buy, naik lagi fase. Nanti jualan di sini ya. Nah, ini. Mudah-mudahan ya, jadi lumayan nih Bapak Ibu. Oke, di sini sudah besar, di sini weekly-nya belum ya, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bertemu kita di workshop volume force analysis. VPA Arto. Ya. Ini ada yang bilang mungkin ada spring ya. Mungkin ada spring. Ya, ini mungkin ada spring. Coba lihat weekly-nya ada spring atau enggak. Weekly. Ya, ini kecil sekali. Di mana ya? Ini apakah ini springnya? Ya, ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada tuh, sedikit kecil. Mungkin ya. Nanti harus detail lagi kalau di chat ini kan susah. Ya, ini springnya ya Bapak Ibu. Ini saya sudah kasih notice ini adalah spring. Ini ada yang bilang apakah ini fase C? The best time for buying? Boleh. Ini juga boleh. Sebenarnya nggak jauh beda nih ya. Ini juga the best time for buying. Dia coba second chance to buy. Ya. Nanti kalau dia break di sini maka patternnya valid lah. Low, high, high low, higher high. High low, higher high. Jadi patternnya terbentuk. Jadi kalau saya sih ini sudah menjadi the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Ini adalah fase A. Oke, effort rise bullish sign ya semuanya sudah hijau. Kalau Bapak Ibu masih beli mungkin dia akan koreksi dulu ke bawah siapa tahu ya. Stop loss sekarang tentu sudah bisa di sini.
Ini ada candle merah, swing low-nya di sini. Untuk agresif ya, konservatif masih di sini, jauh. Masih di sini jauh. Atau di mid downtrend sudah boleh ya, Bapak Ibu, mid downtrend untuk stop loss. Tapi karena kita main di weekly, Bapak Ibu jangan terlalu agresif ya, karena mainnya di weekly strukturnya. Baik, itu dia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa analisa BBTN ya. BBTN tadi keluar di mana-mana. Lakukan sendiri dengan cara yang sudah saya lakukan. Begitu saja Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, terutama Bapak Ibu yang sudah subscribe ke channel YouTube sebelumnya, kemudian itu channel YouTube-nya di-delete oleh yang berwenang yang memiliki domainnya. Sekarang kita mulai dari nol seperti Pertamina ya, kalau ke SPBU kita mulai dari nol, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.